Pertanyaannya adalah, Randy adalah karyawan baru dari BUMN. Salah satu hal yang dapat Randy lakukan untuk meningkatkan kemampuannya adalah, nah, soal ini jelas ya terkait dengan kemampuan pengembangan diri dengan indikator berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwawasan luas. Jadi, sesuai dengan deskripsi pada soal dan indikator, maka yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi C, yaitu banyak membaca hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, mengikuti seminar atau pelatihan, serta mengikuti perkembangan terkini. Jadi jelas nih, yang mendapatkan poin tertinggi adalah opsi C. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah opsi A, kemudian opsi B dapat poin 2, dan yang paling rendah adalah opsi D, yaitu banyak bergaul dengan orang lain yang belum ia kenal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda memiliki usaha toko yang lumayan besar, tetapi Anda mengalami kendala dalam keamanan. Toko Anda selalu ramai dan letaknya juga berada di pinggir jalan. Ketika ada barang yang hilang atau ada orang yang sengaja tidak membayarnya, Anda tidak mengetahuinya. Hal ini tentu membuat Anda mengalami banyak kerugian. Hal yang akan Anda lakukan adalah, oke, soal ini terkait dengan kompetensi mengelola perubahan. Jadi, kebiasaan lama dengan kebiasaan baru yaitu ciri khas dari mengelola perubahan. Indikatornya adalah cepat dan tanggap dalam menerima perubahan. Jadi, sebenarnya tanpa ada kejadian itu, kita sudah harus peka ya kalau sekarang sudah zamannya penggunaan IT atau alat yang canggih istilahnya gitu ya. Maka biar tidak mengalami kerugian, maka yang segera harus kita lakukan adalah di sini apa? Ya, opsi D, menggunakan sensor matic system sebagai alat pendeteksi barang dagangan sebelum keluar dari toko. Mohon maaf kalau boleh saya contohkan itu seperti saat kita keluar dari itu ya, toko baju misalkan dari Matahari gitu ya. Kan ada alat tuh yang saat kita melewati barang ada benda yang dalam baju itu belum terlepas, maka akan bunyi sensornya. Gitu kan biasanya gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu yang harus segera diterapkan pada toko-toko besar. Kemudian yang mendapatkan poin 3 di sini adalah opsi C, memasang CCTV. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah opsi A. Nah, yang paling rendah di sini adalah opsi B, yaitu membatasi jumlah pengunjung atau orang yang keluar masuk toko agar Anda mudah dalam mengawasi mereka. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda diberi kesempatan untuk mengerjakan suatu proyek yang menggunakan suatu platform media sosial sebagai sarananya. Namun, Anda tidak memiliki pengetahuan dasar apapun terkait media sosial tersebut. Hal yang akan Anda lakukan adalah, oke, soal ini terkait dengan kompetensi pengembangan diri dengan indikator menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media. Ya, jadi yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi C, yaitu mengerjakan sambil berusaha mempelajari cara menggunakan media sosial tersebut. Jadi tetap mau gitu ya, mau mengerjakan, kalau tidak bisa ya tetap harus berusaha. Jadi intinya tetap berjalan beriringan. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah opsi B. Kemudian A mendapatkan poin 2, yang merendah adalah D, yaitu tidak menerimanya karena sangat menyulitkan jika tidak memiliki pengetahuan dasarnya. Jadi menolak perintah tersebut. Tidak boleh jadi menolak selagi itu positif, tidak boleh ditolak. Lanjut ke soal berikutnya. Akan diadakan rapat tahunan yang membahas tentang pembagian bonus pegawai yang telah dijanjikan oleh pihak perusahaan. Waktu ini tentu sangat dinantikan oleh pegawai yang bekerja di perusahaan. Pada hari itu tiba, pegawai dipanggil ke dalam kantor atasan satu persatu. Beberapa pegawai keluar dari ruangan dengan raut wajah yang sedih. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua pegawai akan mendapatkan bonus kerja tahun ini karena ada penurunan omset perusahaan yang berimbas kepada bonus pegawai tahun ini. Tersisa 2 orang lagi yang belum dipanggil termasuk Anda. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi dengan indikator memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima atau diberikan. Jadi agar pemahaman sama, kita tidak perlu tanya kepada orang yang keluar dari ruangan itu. Jadi kita tunggu dulu, toh kita juga ada bagiannya masing-masing gitu ya. Jadi tunggu dululah sampai jatah kita sendiri. Nah,
Dari penjelasan itu, yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi D, yaitu tetap menunggu hingga giliran saya tiba, dan saya harus memastikan sendiri apa yang dikatakan atasan kepada kami, agar tidak timbul mispersepsi ya, jadi tidak ada juga misunderstanding, gitu ya. Kemudian opsi C mendapatkan poin 3, opsi B mendapatkan poin 2, dan yang mendapatkan poin paling rendah di sini adalah opsi A, yaitu saya marah dan pergi meninggalkan kantor. Padahal kerja keras pegawailah yang membuat perusahaan bisa berdiri hingga kini. Nah, ini bisa jadi malah salah paham ya, kenapa kok dia malah meninggalkan kantor. Soalnya adalah Anda merupakan karyawan di divisi riset dan inovasi suatu perusahaan kosmetik yang sangat dibutuhkan untuk mencapai target perusahaan. Saat ini terdapat sekitar 760 perusahaan kosmetik yang tersebar di seluruh Indonesia. Anda selalu dituntut untuk terus mengembangkan produk baru serta berinovasi terhadap produk-produk lama agar mampu bersaing dengan produk-produk baru yang tersebar di pasaran. Target yang ditentukan oleh perusahaan ini adalah kaum remaja. Sebagai bahan perusahaan dengan usia yang masih muda, Anda mampu memberikan warna yang berbeda pada setiap produk-produk baru untuk perusahaan. Oleh karena itu, Anda diberi tugas langsung oleh atasan untuk menciptakan satu produk baru dan yang pastinya akan meledak di pasaran. Hal yang akan Anda lakukan adalah soal ini terkait dengan kompetensi pengembangan diri dengan indikator menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media. Jadi, agar inovasi kita terus tumbuh ya, kreativitas kita harus tumbuh, maka kita harus ngapain? Nah, ini opsi D ya, yaitu melakukan banyak eksperimen untuk memberikan hasil yang maksimal, serta melakukan banyak riset untuk memperluas referensi. Jadi harus tetap update dengan apa yang sedang happening di masa sekarang. Gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah opsi A, opsi B mendapatkan poin 2, dan yang paling rendah adalah opsi C. Selalu menolak ya. Jadi kalau menolak di sini poinnya selalu 1 selagi statementnya itu positif. Jadi harus diterima saja gitu sebagai bahan pengembangan diri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Orang tua Anda tidak menyukai pekerjaan baru Anda karena Anda menjadi sibuk dan tidak mempedulikan keluarga. Anda sering meninggalkan acara-acara penting yang diadakan oleh keluarga dan hanya fokus pada pekerjaan Anda. Anda bekerja tidak kenal waktu, mulai dari berangkat kerja pagi hingga pagi lagi, bahkan tetap pergi bekerja saat Anda sakit. Melihat kondisi Anda seperti ini, ayah Anda melarang Anda untuk meneruskan pekerjaan yang Anda lakukan saat ini. Padahal, pekerjaan ini merupakan pekerjaan impian Anda yang sejak lama Anda impikan. Hal yang akan Anda lakukan adalah terkait dengan kompetensi komunikasi ya, jelas indikatornya menyampaikan informasi yang sensitif dengan cara dan kondisi yang tepat agar diterima oleh pihak lain. Jadi dijelaskan dulu Bapak Ibu. Maka yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi B, yaitu mendiskusikan kembali dengan kedua orang tua saya tentang alasan orang tua melarang saya untuk melanjutkan pekerjaan ini. Jadi dibicarakan baik-baik antara saya gitu ya, tokoh saya dengan kedua orang tua kita. Jadi kalau adanya komunikasi di situ mungkin bisa lebih memahami ya job desk dari orang tua. Job desk dari kita kepada orang tua maksudnya seperti itu. Kemudian opsi D mendapatkan poin 3. Opsi A mendapatkan poin 2. Nah, di sini opsi C mendapatkan poin rendah, yaitu tetap memilih pekerjaan saya dengan risiko akan menyakiti perasaan orang tua saya. Gitu ya. Kita ke soal berikutnya. Anda diminta untuk menjadi pembicara di sebuah seminar. Namun, karena pandemi yang semakin parah, akhirnya pemerintah melarang adanya kegiatan atau aktivitas di luar rumah. Akibatnya, seminar tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut adalah soal ini terkait dengan kompetensi mengelola perubahan dengan indikator, menyampaikan data, pikiran, atau pendapat dengan jelas dan singkat menggunakan media yang tepat. Jadi kita sampaikan data kita, pikiran kita dengan media yang tepat, gitu ya. Maka yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi D, yaitu membuat media audiobook yang berisi materi seminar untuk peserta. Jadi semacam membuat video gitu ya. Jadi ada materi, kemudian ada dubbing suaranya. Nah, dengan begitu kan seolah-olah ada seminar meskipun itu dalam bentuk video
Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang mendapatkan poin 3 di sini adalah opsi C, membagikan filenya saja. Opsi A mendapatkan poin 2. Dan yang paling rendah di sini adalah opsi B, yaitu tetap melaksanakan acara tersebut secara sembunyi-sembunyi. Nggak boleh ya, jadi ini melanggar aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Yang malah nanti kalau kita melaksanakan poin B, malah cenderung tidak bersifat profesional atau tidak berintegritas. Gitu ya Bapak Ibu, semoga yang saya jelaskan mudah dipahami dan diterima. Terima kasih.